Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Api Channel ya. Tapi sebelum kita membahas padi, alangkah baiknya kita tahu ya apa itu pestisida, bagaimana cara kerjanya, dan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk pertanian padi itu pestisida macam mana gitu ya. Oke, di sini kita langsung akan membahas tentang pestisida untuk pertanian padi ya. Oke, kita intro dulu. Apa itu pestisida? Pestisida adalah sesuatu bahan yang digunakan ya untuk menolak, membasmi ataupun mengendalikan organisme pada tanaman itu ya. Pestisida ya. Adapun jenis pestisida dibagi menjadi beberapa bagian yang saya tahu ya untuk pertanian padi. Adapun jenisnya pestisida ini menjadi beberapa macam ya. Tapi yang perlu kita tahu cukup di lingkup padi saja. Yang pertama itu herbisida. Yang kedua fungisida. Yang ketiga insektisida. Yang keempat moluskisida. Ada lagi yang kelima ya. Kalau yang kelima itu bakterisida. Dan yang keenam itu moluskisida. Herbisida digunakan untuk rumput-rumputan ya. Kalau yang herbisida. Insektisida. Insektisida ini biasanya kita gunakan untuk membasmi serangga pada tanaman padi ya. Seperti ulat, walang sangit, wereng, kupu-kupuan, kutu kebul, dan pengganggu lainnya yang ada pada padi ya. Oke, yang ketiga bakterisida ya. Bakterisida ini biasanya digunakan untuk penyakit pada tanaman padi ya. Seperti hawar daun, terus daun seperti berkarat, dan penyakit-penyakit lainnya ya. Mungkin nanti kita akan terangkan lebih lanjut ya. Dan yang keempat fungisida. Fungisida ini difungsikan untuk mengendalikan jamur ya pada tanaman padi. Tanaman lain pun sebetulnya bisa, sangat-sangat bisa. Gejala-gejala yang bisa diatasi oleh fungisida yaitu seperti belas, terus bercak daun, ustilago, dan penyakit-penyakit lainnya yang ada pada tanaman padi ya. Yang kelima jenis pestisida moluskisida. Nah, kalau moluskisida ini biasanya digunakan, bukan biasanya ya, digunakan untuk pembasmi seperti siput-siputan, seperti ya siput keong mas, apapun lah jenis siput-siputan itu ya. Pokoknya intinya untuk membasmi siput ya. Oke. Sekarang kita beralih ke cara kerjanya pestisida itu ya. Pestisida ada yang secara kontak, lambung, sistemik, adapun yang translaminar ya. Adapun jenis kinerja lainnya yang mungkin yang saya tidak tahu ya, karena yang saya tahu untuk pertanian padi ini cuman 4 aja ya, soalnya yang sering kita alamin ya. Apa itu racun kontak? Kontak apabila racun ini mengenai tubuh serangga, maka dia akan mati ya, atau akan tumbang. Oke. Itu yang kontak. Sekarang yang lambung. Yang lambung ini kalau dia terminum, termakan, maka dia akan mati ya. Soalnya racun lambung. Yang ketiga sistemik. Nah, kalau sistemik ini dia cara kerjanya cukup lengkap ya.
Soalnya selain dia juga terkena mati, terus terminum atau termakan juga mati, terus dia sifatnya meresap ya sampai ke jaringan-jaringan yang ada pada tanaman padi ya. Sehingga dia mampu bisa bertahan residunya itu sampai 3 hari, bahkan ada yang sampai 7 hari ya, tergantung obatnya itu ya. Dan yang keempat translaminar. Cara kerja ini dia mampu menembus bilik daun ya. Jadi apabila kita semprot di bagian atas, kan biasanya terkena yang paling atas ya, bagian daun atas, maka dia akan meresap sampai ke bilik daunnya yang di bawah ya. Jadi aman. Kalau ada yang serangga yang bersembunyi, kalau dia termakan atau terkontaminasi oleh obat kita yang bersifat translaminar ini ya, maka dia juga akan mati ya. Dan translaminar ini pun dia juga bisa mampu menembus cangkang telur pada serangga ya. Jadi lumayan hebat juga translaminar ya. Oke teman-teman, jadi itulah yang saya ketahui ya mengenai pestisida dan cara kerjanya. Jadi jangan sampai kita beranggapan kok baru kita semprot walang sangitnya misalkan kan masih hidup. Nah padahal kan yang kita semprot itu obatnya dia sistemik, sedangkan sistemik bekerjanya kan dia perlu waktu ya, tidak seperti kontak yang langsung. Mungkin ada juga yang beranggapan kok kemarin udah disemprot dan hamanya mati semua, sekarang malah ada lagi gitu ya, dan tambah banyak pula. Nah disitulah kita perlu ketahui teman-teman, obat yang kontak dia langsung bekerja tetapi kurang efektif untuk perlindungan jangka panjang. Beda dengan sistemik. Kalau sistemik dia ada jangka panjangnya ya, ada residunya begitu. Jangan sampai pengeluaran kita besar ya, hanya untuk membeli obat hama padi, padahal itu hanya ketidaktahuan kita cara kerja obat tersebut teman-teman. Oke teman-teman, karena harinya sudah rintik-rintik ya dan sudah senja, kita akhiri dulu video kita kali ini ya, yang membahas tentang padi. Oke, jangan lupa di komen, subscribe, like ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.